mohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Monisari. Kepada beliau dipersilakan. Tidak menghasilkan produk yang sia-sia, misalnya lulusan yang belum lulus ternyata tidak sesuai atau tidak cocok dengan dunia usaha. Ya, itu Bu. Makasih. Ya, cukup. Ada yang lain? Ada? Jadi bisa diikuti dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada Pak Supriyanto sebagai ahli dari PTB Gula atau pabrik gula yang ada di Provinsi Gorontalo, bahwa saya berharap kegiatan ini bisa semata-mata berdiri kalau katakan dari pihak perusahaan bisa mitra atau mitra dari bersama insya itu bisa sampai pada SMI nanti Pak. Karena saya juga saat ini ada beberapa sekolah yang sudah bisa SMI dengan pabrik gula dari PTB Gorontalo. Salah satu adalah dari SMK 1 Palembang, mungkin juga dari SMK 1 Panggiaman, dan dari Direktorat PSSK. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dalam artian adalah kita melakukan workshop mengenai bursa kerja khusus yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung dari Nakertras Provinsi dan Nakertras Kabupaten Palembang. Olehnya itu karena informasi yang saya terima tadi bahwa Nakertras dari Provinsi dan Kabupaten Palembang saya sudah memberikan materi tentang Lean NMAX. Ini Ibu yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman semua sebenarnya ini. Sebenarnya untuk teman-teman semua ini. Seandainya saat ini memang terus terang Bu, kalau kita lihat di lapangan bahwa di Provinsi Gorontalo itu minimnya dunia kerja atau boleh dibilang perusahaan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa pada saat ini dan kemarin juga sempat diikuti oleh Pak Manto untuk berbicara BKK itu bahwa memang masih banyak dunia usaha atau dunia industri yang belum bisa mengandeng SMK. Bahwa harapannya itu saya bermohon atau ingin saya sampaikan, kira-kira bagaimana jika ada Dudika yang ada di Gorontalo itu tidak peduli dengan SMK, bahwa ini adalah salah satu program pemerintah. SMK itu saja harus wajib dengan industri, karena tidak mungkin pendidikan itu sekalipun swasta dengan negeri Bu, kalau tidak ada gandengan tangan, saya pastikan maka pendidikan itu tidak bisa jalan. Apalagi berbicara SMK itu sudah dari link esmen, baru vokasi, perguruan tinggi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya semua itu harus saling berentetan. Makanya salah satu untuk menopang SMK supaya jadi ke depan jadi bagus itu tentunya diperlukan peran aktif dari dunia usaha dan dunia kerja itu. Nah, kalau katakan ada dunia kerja atau dunia industri atau perusahaan yang tidak mau menggandeng, saya pastikan maka kedepannya SMK tidak bisa sesuai yang kita harapkan, terutama apa yang disampaikan oleh Bu Wajah tadi. Terima kasih. Bagus sekali. Ini pertanyaan 90-an ini saya sudah pernah ini. Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, kalau hanya terkait antara dunia usaha dengan bursa kerja, apabila tidak ada peran dari Kadin, ya, ini yang dimaksud oleh Pak Kep. Ketika perusahaan itu tidak akan menerima pemagangan ataupun praktek, itu dari Kadin harus bisa menekan perpajakan. Dulu ada istilah, ada kalau menerima industri menerima ini pajaknya tidak akan ini seperti itu Pak. Jadi penekanannya ke situ. Kami dulu untuk mengaitkan industri sampai kami memberikan semacam untuk supaya industri itu benar-benar mau menerima kami. Dulu
kami memberikan insentif 150 tahun 90-an itu kepada industri karena itu dulu. Tapi sekarang industri sangat membutuhkan kita. Tetapi ada kadir yang bisa menekan, istilahnya dari perpajakan. Oh, bahwa ini perusahaan ini menerima SMK, menerima praktek. Nah, ini Pak yang harus dihadirkan oleh Kadin. Dan pajak itu karena di perusahaan juga pajak tinggi ya Pak ya. Itu. Makanya itu salah satu solusi. Dan kami sudah pernah lakukan itu Pak. Tahun 90-an saya dulu industri Taylor itu 45 industri yang saya jejaki layak tidak apa enggak ini. Sampai di sini saya kaloan untuk ini. Jadi salah satu informasi kami begitu ke dunia usaha untuk merekrut anak-anak kami begitu. Kemudian apabila anak kami pun dipekerjakan tidak sesuai kompetensi, itu punya perjanjian kami akan tarik. Contoh, saya punya anak ini busana, tapi begitu saya survei dia cuma disuruh memasak, suruh pergi di pasar. Nah, itu juga salah satu catatan industri ini tidak bisa dipakai gitu. Dan ada komitmen-komitmen yang harus kita lakoni dengan industri. Jadi begitu Pak Kep ya, kapan akan mengundang kadernya silakan. Ya, karena ini memang sangat pengaruh sekali. Banyak Pak anak-anak yang tidak ini. Dan apalagi Pak Begula mungkin salah satu acuan juga ke Detnaker ya atau ke ini. Apalagi kalau dihadiri oleh Kadin, perusahaan bisa juga melakukan satu pertanyaan seperti Pak Kep. Kan begitu Pak ya? Gitu. Jadi itu pertanyaan yang sudah pernah dilontarkan ke kami juga, dan itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga industri-industri yang kami tempatkan anak-anak itu kami buat insentif. Itu baru pertama dan mereka tidak mau menerima. Sekarang ini malah mereka senang sekali kalau ada tenaga anak-anak anak-anak kita. Artinya ini sudah bagus sekali dengan adanya link and batch ini. Sudah lebih komitmen kan, ya, sudah lebih komitmen untuk memastikan, bukan cerita. Dan saya wawancara langsung dengan kepala sekolah, dengan humasnya, sehingga saya berani menyampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih matang lagi, lebih percaya diri. Oh, ternyata apa yang Bu Sapia sampaikan ini benar, gitu. Saya itu Pak kalau mau menyampaikan, saya Ibu Titi itu kepala sekolahnya teman saya juga, ditelepon saya, Ibu Sapia ada di situ. Oh, tidak ada, katanya tidak diundang pengawas. Coba saking bagaimana ya, tidak ada, kita punya link juga begitu. Jadi ini bukan tidak kesalahpahaman komunikasi itu tidak ada Pak. Dan bahkan biro perekonomian Pak Lukman Husain menanyakan ke saya, kenapa pengawas tidak ada? Saat kami tidak tahu. Padahal peran pengawas itu lebih ini, saya bilang begitu. Karena tidak mungkin kepala sekolah menerima tanpa ada pendampingan dari pengawas, tepat? Nah, seperti itu. Iya, Husain, MPD, selaku pendamping sekolah SMK 1 Wonosari. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sama-sama hadir dalam acara yang dilaksanakan oleh SMK HRD Pabrik Gula Gorontalo yang membawahi dua bagian. Yang pertama HRD dan General File atau yang sering kita sebut umum. Jadi saya akan menjelaskan atau menyampaikan profil PT Pabrik Gula Gorontalo, di mana PT ini visi pabrik gula memiliki visi yang pertama menjadi produsen gula yang paling efisien dan kompetitif di ASEAN dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan menciptakan peluang usaha berbasis pertanian serta pengembangan produksi. Misi mendukung program pemerintah dalam usaha mencapai swasembada gula nasional, bahwa mengenai perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK memang betul ada pemotongan pajak, tetapi ini kayak mungkin kurangnya sosialisasi dan mungkin dari pihak Kadin kepada perusahaan-perusahaan, karena memang saya yakin masih banyak perusahaan yang tidak tahu. Itu memang saya lupa sampaikan tadi. Iya.
Tetapi kami masih tetap membayar, enggak Bu. Kami memang tahu informasi itu, tetapi untuk menjalankannya kami belum, karena kami masih dibatasi dengan informasi secara lengkap. Jadi memang belum ada sosialisasi atau informasi yang disampaikan oleh pihak yang terkait kepada perusahaan-perusahaan. Terus kami juga menerima, karena tadi saya sudah sampaikan ada beberapa bagian termasuk IT itu kebetulan yang bertanggung jawab dalam menerima siswa pemagangan itu kebetulan saya Bu. Jadi semua bagian yang ada di sana itu kami terbukakan untuk para siswa untuk melakukan pemagangan di sana Bu. Termasuk ada keuangan, ada akuntansi, ada produksi, ada bengkel alat pertanian, ada bengkel alat pabrik gitu. Terus kami juga kemarin sempat menerima praktek kerja untuk dosen. Jadi ada dosen yang dari luar Gorontalo melakukan pemagangan kurang lebih 1 bulan di situ kami terima, dan kami juga siap menerima kunjungan industri. Jadi Bapak Ibu yang berencana untuk melakukan kunjungan industri, kami akan, insya Allah kami akan siap. Dan kami juga di pabrik gula itu ada yang namanya lab. Jadi ada lab quality control khususnya di pabrik, dan juga lab di bagian tanaman Bu. Jadi belajar tentang hama, tentang penyakit-penyakit di tanaman, itu kami punya lab lengkap. Jadi Bapak Ibu yang mungkin labnya di sini mungkin masih ada beberapa yang kurang, kami akan siap menerima, membantu Bapak Ibu dalam melakukan belajar atau mungkin kunjungan industri Bu, seperti itu. Lulusan SMK Pertanian, tetapi ada ketentuan dan syaratnya. Jadi mungkin sekarang ada kurang lebih 15 lulusan SMK Pertanian ini akan kami terima, tetapi untuk persyaratan dan ketentuannya akan kami sampaikan pada saat mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan itu. Apa nantinya bisa anak-anak kami itu untuk belajar tentang kultur jaringan itu ke labnya perusahaan. Demikian. Terima kasih. Mau belajar tentang kultur jaringan, insya Allah saya akan fasilitasi, saya akan bantu Bapak Ibu biar bisa melakukan belajar nyata di industri seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahmawati, terima kasih Bu Pak Supriyanto. Ada lagi Bapak Ibu, silakan kesempatannya diberikan. Kita beri dulu waktunya seperti biasa. Terima kasih. Ya, jadi setiap rencana apa yang mau direncanakan dan tujuannya ke pabrik gula, biar tidak ada maksudnya bisa dilaksanakan pada saat kita sibuk, ya tinggal menyurat saja atau email surat atau misalnya permohonan, silakan di email saja. Nanti akan kami balas, kami jawab via telepon, karena kebetulan Ibu juga sudah ada komunikasi dengan kami sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Kemudian MOU itu kira-kira diperlukan kerjasama MOU. Kalau MOU itu biasanya kami sampaikan kepada pimpinan, karena memang sebelumnya kegiatan di Makassar itu yang menghadiri itu pimpinan langsung. Jadi ada 5 sekolah. Sebenarnya SMK 1 Wonosari ini saya masukkan pada sekolah-sekolah yang dinaungi oleh pabrik gula. Tetapi karena memang berjalannya bahwa SMK Wonosari tidak ada aktivitas di sana, sehingga digantikan oleh sekolah lain seperti itu. Jadi mungkin ke depannya insya Allah kalau memang ada misalnya ada kesepakatan yang dibuat dalam MOU, ini akan kami bahas dengan pimpinan, akan kami berikan pemahaman kepada pimpinan biar ada disepakati bersama seperti itu. Dan ini saya lakukan sama dengan sekolah-sekolah lain.
Terima kasih Pak Ketuanya. Jadi untuk sementara waktu sambil mungkin menelaah MUU akan kita pilih untuk kegiatan selanjutnya mungkin kunjungan industri atau teman-teman yang akan magang atau yang akan praktek itu cukup dengan menilai saja Pak ya. Baik. Itu Pak itu bagian riset Bu, karena memang di situ sudah lengkap dengan labnya. Kalau ibu mau belajar mungkin di bagian misalnya rayon, jadi memang ibu harus siap dengan masuk atau mungkin ke lahan langsung, ke perkebunannya langsung. Tetapi di R&D itu memang kami sudah ada fasilitas kebun juga di situ, ada tanamannya. Sudah mungkin ibu yang kemarin pernah ke sana juga sudah tahu fasilitas apa-apa saja yang ada di R&D seperti itu. Kami siap menerima magang guru. Dari pemeliharaan mungkin, kemudian apa yang ada atau itu ya, itu di mana, kemudian pengendalian hamanya seperti apa, mungkin kami pilihnya instrumen apa gitu loh Pak, karena memang selain di situ kami belum tahu gitu mau kemana lagi. Kalaupun kami nanti memberikan informasi ke anak-anak, jangan sampai kami salah-salah, dan ketika kami langsung turun langsung kan beda gitu. Ya Pak, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di riset itu, di R&D itu memang dari tidak ada dari tanaman yang memang masih yang memang harus, bahkan ada kultur jaringan perbanyakkan tanaman itu di situ itu ada labnya, ada lab tanah, ada hama juga ada di situ. Jadi lengkap semua Bu, sudah lengkap, sudah rampung di situ. Sampai dengan mereka perkirakan di umur berapa tebu itu bisa dipanen. Misalnya penyakit ini apa obatnya atau apa yang bisa menanggulangi penyakit tersebut. Terus juga ada ada lab tanah. Jadi misalnya tanah ini bisa ditanami apa, atau mungkin pH-nya ini sesuai dengan tebu ini, misalnya pH-nya berapa, seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya bukan basicnya pertanian, jadi saya sarjana hukum, ya dari masuk sampai dengan sekarang saya di RT dan bertanggung jawab apabila ada sekolah-sekolah yang mau melakukan kunjungan industri termasuk magang dan PKL. Jadi saya sarankan jika kedepannya atau mungkin rencana ini ada kunjungan industri, kami akan meminta izin kepada manajer bagian riset R&D, karena di situ sudah mempelajari tentang dari tanah, tanaman, sama hama penyakit dan umur panen seperti itu. Ini peralatan banyak, kalian mau pintar silakan, kalau pun tidak perlu memang agak berhasil. Makanya hasilnya memang sebenarnya ada coaching ya, ada yang pernah coaching di BLK, aduh ya Allah, terpaksa begitu ada pelatihan kita kasih ikut. Di coaching kemarin itu ada 3 orang, kita tanya jurusan apa, multimedia, kasih ikut di desain. Kalau misalnya jurusan kemarin manufaktur, kasih ikut di otomotif atau di otomotif. Memang apa ya, saya juga padahal seharusnya mereka lebih mahir. Baru-baru ada yang desain grafis multimedia SMK 1. Begitu untuk sertifikasi tidak dapat. Saya tanya ke asesornya, katanya lebih banyak yang main dibanding seriusnya, makanya tidak kompeten, tidak dapat sertifikat. Padahal multimedia dari SMK 1 Kota Gorontalo. Kuliahkan, kalau tidak apa? Sekarang SMA kayak saya jurusan IPA, kecuali dia masuk polisi, masuk tentara, masuk IPDN yang kedinasan. Kalau tidak, mau dia apa? Beda bapak-bapak sama kami. Saya ini S1 perikanan, kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Aneh kan? Saya pernah jadi kepala Satpol PP, saya pernah di bencana alam. Mungkin ibu-ibu kalau sudah lama pernah lihat saya. Tahun 2016 saya pernah lihat bencana ini akhirnya. Saya kasih bapak stok waktu di sini.
Kalau kami begitu selesai kuliah, kalau di struktural tidak berpikir lagi bahwa dan bagaimana KKN juga tetap ada. Pasti ibu ketahui KKN pasti ada. Jadi yang dipertanyakan oleh ibu tadi, kenapa anak saya tidak direktur ya, Pak Bilka ya? Saya juga ini sampaikan pakai saya dino pemerintah. Kekurangan job file kemarin, saya sudah sampaikan ke Pak Kabid Provinsi, Pak Mario, harusnya ini jangan dadakan seperti ini. Waktu Zoom meeting kemarin katanya IMIP ada, IMIP ada. Saya bilang Bapak tidak dihantam oleh kabupaten, oleh masyarakat, saya dihantam. Pak Kadis katanya Pak Kadis 1000 lowongan kerja, ternyata cuma 30 perusahaan, rata-rata ada yang cuma 10, sudah paling top 20 orang. Rata-rata 20 aja tidak sampai 1000 orang kata. Saya bilang begini, begitu dulu. Makanya saya sampaikan ke Pak Supri tadi, Pak Supri tolong, kalau akan mewawancara interview yang mau diterima di Tolangbola itu kan 9, kimia, teknik mesin, teknik industri, kita mau diterima. Tolong interview hadirkan kami. Kenapa saya menghadirkan kami? Agar tidak ada kecurigaan dan tidak ada katanya nepotisme. Dan kita bisa bertanggung jawab secara kolektif bahwa kami hadir di sini. Jangan sampai kemarin kau di mana? Itu kan? Saya kasih contoh lagi kemarin, tapi ini pasti orang kapok. Mau luruskan yang bengkok itu, pasti banyak tidak senang. Dianggap kita radikal, dianggap oposisi, dianggap oportunis dan lain-lain. Kemarin Indomart, Alfamart melakukan rekrutmen yang pertama. Itu pakai kami dilibatkan. Tapi mereka kapok. Seleksi mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Luar biasa seleksinya. Kenapa? Kami perketat. Jangan sampai di situ ada KKN-nya. Gelombang kedua sudah mau bikin rekrutmen di Boleh. Mereka di sekolah keduluan agar peluang pekerjaan itu pasti ada. Jadi saya masuk di materi. Tapi saya mau kenalan dulu ya. Nama saya Andi Faisal Guruji. Tadi pakai bingung. Saya ini adik kandung dari mantan kepala BKD dan mantan penjabat sekda. Adik kandung dari Pak Soekarno Petutu. Bingung pakai, loh kok bisa sama? Beliau marganya ibu, saya marganya bapak. Jadi bingung. Status bilang apa ya? 4. 3 anak 1 cucu. Jadi 4 saya. Kalau istri, kalau saya tidak suka panggil istri sebenarnya. Jadi ibu-ibu jangan mau dipanggil suami itu istri. Ada tidak boleh daripada mau dimarah, mau kakak dilapor di polisi. Biasa ada mau dia tahu baca dan tidak kasih najo. Kan begitu. Maka guru-guru akan bermasa bodoh kan. Terserah ngana jo, ngana mau bodoh, ngana tidak tanah. Karena apa? Adanya undang-undang perlindungan anak. Tapi undang-undang perlindungan anak itu adalah produk dari Amerika Serikat. Karena di Amerika itu negara tidak berakhlak. Kenapa saya bilang tidak berakhlak? Punyamu bisa punya saya. Nah, istri boleh kan begitu. Itu Amerika. Kalau Indonesia mengancam tidak mengakui undang-undang perlindungan anak, maka apa yang terjadi? Embargo. Kan begitu. Mau bicara embargo ekonomi, mau bicara embargo kesehatan, pokoknya semua di embargo. Kalau tidak ikut kebijakan. Sekolah di mana-mana yang maraknya bunuh diri. Ini bunuh diri kayaknya ngetren. Wah, bunuh diri itu paling enak. Jadi mohon maaf bagi kami yang muslim. Saya sakit hati pakai ada yang di EP. Semoga husnul khotimah. Saya bilang ini yang bilang husnul khotimah ini orang tahu baca atau gila. Di zaman Nabi kalau orang mati bunuh diri tidak perlu dia dimandikan, kubur saja. Karena apa? Sudah pasti dia masuk neraka. Ini masih didoakan. Semoga almarhumah husnul khotimah. Wadah tidak ngana. Husnul khotimah itu yang mengusahakan dia diterima dan amalnya semua oleh Allah. Dan dia lurus vertikal. Mau husnul khotimah bagaimana? Gantung dia mengakhiri hidupnya. Itu karena apa? Mungkin tekanan ekonomi. Saya juga yang beban kuliah anak. Yang satu sementara ini tinggal ujian. Biasa dengar suara keras dong. Karena begini,
Kalau orang Jawa ini bedanya orang Jawa, orang Bali sama orang Gorontalo ya. Kalau orang Jawa itu kakinya saja keinjak, mohon maaf mas, kaki saya keinjak. Toh? Begitu orang Bali karena saya ikut pada stasiun migrasi, jadi saya tahu. Kalau orang Gorontalo dia, yang sampai mata dari mana? Kepada keluarga, sanak saudara, tanggal 20 itu ada penerimaan khusus, itu kayak simpan pinjam. Tapi dilindungi oleh JK, masa mau boleh dibuka itu Ventura. Ventura itu akan dibuka di Buah Lemon tanggal 22. Itu yang dibutuhkan spesifikasinya lebih spesifik ke akuntansi dan TKJ. Jadi gajinya apa semua sesuai dengan UMP, ada BPJS Kesehatan, tapi ada kendaraan dan ada SIM C. Karena dia kayak misalnya ibu-ibu ada kelompok 5 orang dibantu. Misalnya per orang 5 juta, itu tidak ada sekolah kejuruan. Paling yang ada A1, A2, A3 kan? A1 fisika, kimia, matematika, fisika, A2 kimia biologi, A3 bahasa kan? Kalau di SMA dulu anak-anak apa itu? Lapangan bekerja. Kayak misalnya dia TKJ. Di sini kan pasti ada orang bisa desain, misalnya dia bisa bikin baliho apa semua, bisa bikin skripsi orang dan sebagainya, minimal kan dia bisa cari duit. Kalau dia bisa akuntansi, bisa jasa keuangan dan sebagainya, kan begitu. Kalau SMA kan tidak tahu, makanya kenapa itu BKK lebih diberatkan kepada sekolah kejuruan dan swasta. Artinya yang penting ada sekolah kejuruan. Sebagai unit, ia pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja. Makanya saya bilang tadi sebagai PHB, penghubung toh. Kalau saya lihat ibu yang sana ini senyum dari tadi bu. Apa yang bikin senyum bu? Kami juga. Ada kami saya juga masih duda anak 3. Saya ini lowongan kerja. Pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja merupakan mitra. Jadi ibu-ibu ini dan bapak-bapak adalah mitra kami. Makanya paket tadi sampaikan Pak Kadis, kalau ada yang bisa dibantu ke kami, insya Allah bukan untuk pribadi saya. Saya bilang mulia betul beliau. Satu subsistem pendidikan nasional yang bertanggung jawab dalam penyiapan SDM tingkat menengah yang ada. Keberhasilan, kecerdasan anak-anak ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan terpengaruh dengan hamto development anak. Ajar mereka, kalau sudah tidak bisa diajar, sampaikan ke orang tuanya bahwa ibu punya anak sudah bisa kami ajar. Jadi tolong ajar. Daripada Bapak Ibu sekalian sopi bacuri dan sebagainya nanti lagi di sini. Kebetulan di lembaga ini masih kurang penghuninya, baru sekitar 160 orang. Jangan sampai ditambah dengan Bapak Ibu sekalian gara-gara mukul murid toh. Nah, jadi tanggung jawab membina mental, spiritual, skill, kompetensi anak didik itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Tugas Bapak Ibu sekalian itu berat. Kenapa saya katakan berat? Dari jam 7 pagi sampai setengah 4 sore anak-anak ada di bawah bimbingan Bapak Ibu sekalian. Di kami pulang dia langsung tidur. Kebetulan anak saya yang bungsu itu SMK, SMA kan. Saya suruh masuk SMK dan tidak ada. Nunu mau ambil SMA jurusan bahasa Inggris. Kenapa? Nunu mau bahasa Inggris Pak. TKJ, mana guru TKJ sih? Nah coba itu berarti Pak ini TKJ, coba bayangkan. Anak-anak kalau tidak tahu bab pegang laptop, tidak tahu bab operasikan laptop, tidak tahu bab pegang, yang bertanggung jawab Bapak Ibu. TKJ ini kan semua, mau mulai dari teori sampai materi, teori, praktek ada di tangan beliau. Maka titik berat keberhasilan TKJ itu ada sama beliau. Saya mau tanya dulu, mana guru akuntansi? Nah itu. Kalau anak-anak tidak bisa menghitung hitungan bonafit cost ratio, berarti guru
akuntansinya perlu dipertanyakan kan? Kan begitu. Makanya titik berat ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian itu adalah organ yang paling penting tentang keberhasilan suatu negara, lebih khusus suatu daerah. Karena untuk mendidik adalah anak-anak kami ini adalah Bapak Ibu sekalian. Makanya penting dan ini amat undang-undang. Itu bukan hanya nanti di sekolah atau di kantor, tidak. Biar jam 11 malam dia sadar berdering aja. Ya Pak, tadi malam ini materi dulu siapa? Nanti kita marah. Ada partisipasi kan di Pak materi. Bilang nanti dia marah saya. Tapi saya kalau dia marah kan